Baik, di sini saya akan melanjutkan dari hasil pembahasan saya yang tadi. Itu ada laporan PKL. Nah, pendahuluan itu perkembangan industri perkebunan ini di Indonesia sangat berkembang dengan pesat khususnya pada pada komoditi kelapa sawit. Nah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia ataupun di Aceh. Nah, oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit tersebut membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dan perkembangan alih bisnis perkebunan ini di Indonesia. Institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif dan tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep. Nah, ruang lingkup pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL tersebut adalah melaksanakan observasi pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS yang meliputi yaitu alat dan mesin pengolahan kelapa sawit, bahan baku dan mutu olah, sistem pembangkit tenaga, dan tempat dan waktu. Nah, tempat dan waktu itu kita bilang terus di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Nah, waktu pelaksanaan itu mulai tanggal uh, 23 Juni 2020 sampai 9 Agustus 2021. Nah, metode pengumpulan data itu selama pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini dan informasi adalah praktik kerja lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung terjun sebagai operator maupun mandor. Nah, wawancara itu bertanya-tanya langsung kepada operator-operator tersebut atau kepada staf-stafnya. Nah, adapun tujuan penulisan laporan ini sebagai berikut, yaitu syaratnya menyelesaikan studi pada jurusan teknologi pengolahan hasil perkebunan, diploma, sekolah tinggi ilmu pertanian agribisnis perkebunan. Nah, manfaat kerja praktek itu dapat memahami proses manfaat kerja itu salah satunya yaitu dapat memahami dan mengetahui berbagai macam aspek kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya itu di bab 2-nya ada gambaran umum perusahaan. Nah, secara singkatnya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kalau perkebunan kakao atau coklat tumpang sari kelapa hibida menurut rancangan semula tahun 1000 tahun 1989. Pada tahun tersebut dikonversi menjadi usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit dengan luas efektif. Nah, letak geografisnya itu ada di desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, strukturnya itu ada direksi administrasi, instansi terkait, manajer kebun, kepala pabrik atau inspekturnya, senior asisten KTU, supervisor KTU, asisten mandor kerani, baru karyawan. Nah, selanjutnya di bab 3 itu ada proses pengolahan. Proses pengolahan tan dan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit tersebut dimasukkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah dan inti sawit dan biji sawit untuk mendapatkan kualitas mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat
menekan secara kecil perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan losses selama proses. Nah, eh, mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh faksi panen, tingkat kemuatan, atau kegiatan pengutipan berondolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik tersebut. Nah, stasiun yang akan di PMKS Sesako tersebut adalah ada stasiun pemerintah buah, stasiun rebusan, stasiun penebah, stasiun press, stasiun klarifikasi, stasiun kemel, stasiun treatment, softener plant, stasiun boiler, kamar mesin, dan pengolahan limbah. Nah, selanjutnya itu ada bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri, kebun plasma, dan pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buanindo untuk bahan baku oleh berupa TBS jenis Tentara dan Dura. Nah, selanjutnya itu ada sortasi TBS. Sortasi TBS ini adalah penentuan kualitas dari tandan buah segar yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara memilih satu persatuan atau secara acak. Nah, fungsi dari sortasi tersebut adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Dan yang kedua, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem pembuasan yang dilakukan secara buah yang luar kriteria. Nah, setelah itu ada loading ramp. Nah, loading ramp ini adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS atau tandan buah segar tersebut. Fungsi dari loading ramp tersebut adalah tempat penampung TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Dan fungsi yang kedua itu sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS sebagai tempat penuangan TBS dalam kendala lori. Selanjutnya itu untuk menjamin konstitusi pengolahan pada loading ramp menggunakan sistem FIFO. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada loading ramp tersebut adalah lantai dibuat miring dengan kemiringan 27 derajat Celcius dan berkisi-kisi. Dan yang kedua itu kebersihan lantai loading ramp. Dan yang ketiga itu pengutipan berondolan yang tercecer di lantai dan di parit pembuangan kotoran. Dalam hal tandan buah tersebut maupun berondolan terpaksa di ruang di atas pelataran karena takut dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Nah, selanjutnya itu ada penebah atau terser. Nah, penebah itu atau terser tersebut berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar dan putaran dalam
Dome tester 23 rpm. Bendolan akan terpisah dengan jangan akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Nah, selanjutnya itu ada stasiun bounce press. Nah, stasiun bounce press ini jangan kosong yang terbuat dari tester nomor 3 tadi kemudian jatuh ke horizontal MP bus yang menuju ke base press. Nah, nah itu selanjutnya ada pengepaan atau screw press, berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres atau memproses. Pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Selanjutnya itu ada sand trap tank adalah yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja sand trap tank tersebut adalah untuk pengendapan. Sasku memiliki 2 unit dan sub tank pasir yang mengendap pada dasar sand trap tank harus dibuang setiap hari dengan membuka katup di lain ujung dasar bawah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.